Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Konsep Fisika. Seperti biasa, pada channel ini kita akan belajar fisika untuk mempersiapkan diri dalam ajang KSM. Oke, nah pada video kali ini kita akan mempelajari konsep fisika tentang optik. Nah, optik ini merupakan sub dari materi gelombang, yaitu gelombang cahaya yang meninjau sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Oke, langsung saja. Yang akan kita bahas di sini adalah pembiasan. Sebenarnya, sebelum pembiasan itu ada materi lagi, pemantulan. Tapi ini diperdalamnya di tingkat SMP. Nah, untuk di tingkat SMA atau MA sendiri itu memperdalam tentang konsep pembiasan, kemudian polarisasi, difraksi, dan sebagainya. Oke, langsung saja ke pembiasan. Nah, pembiasan. Apa atau kapan cahaya itu membias? Ketika cahaya itu melalui dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Dua medium. Nah, indeks bias ini biasanya menyatakan kerapatan media. Contohnya adalah air dengan udara. Air itu lebih rapat daripada udara, sehingga bisa dikatakan bahwa indeks bias air lebih tinggi dari udara. Nah, di sini misal Ibu punya dua medium. Ini N1 dan ini N2. Medium 1 misalkan udara dan medium 2 itu misalkan air. Ada cahaya dari udara. Nah, di sini kemudian dia akan membias ketika melewati air. Nah, membiasnya bagaimana? Ada ketentuannya. Ini kita namakan dengan sudut bias. Kemudian di sini ada sumbu utama atau garis normal. Nah, udara itu indeks biasnya lebih renggang atau lebih kecil. Air lebih rapat. Ketika cahaya melewati medium dari renggang ke rapat, maka nanti pembiasan yang terjadinya akan merapat ke garis normal. Gampangnya begitu. Jadi yang harusnya dia diteruskan ke sini. Ketika indeks biasnya sama, tapi dia merapat. Nah, kurang lebih mungkin begini. Nah, jadi sudut antara sinar dengan garis normal itu merapat. Atau misalkan ini 1, ini 2, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau dibalik? Udaranya bergerak dari medium N1-nya itu berupa air, N2-nya itu berupa udara. Berarti dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Tadinya misalkan sudutnya seperti ini, membentuk sudut 1. Nah, maka dari rapat ke renggang nanti akan merenggang arah sinar biasnya. Yang harusnya diteruskan seperti ini, dia justru merenggang. Kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, seperti itu. Ini secara konsep. Nah, kemudian sebelum ke situ ada hukum yang mendasari fenomena ini. Ada hukum Snellius tentang pembiasan. Kurang lebih secara matematis bunyinya sin sudut 1 banding sin sudut 2 berbanding terbalik dengan indeks bias. Nah, kemudian ada persamaan yang lain.
yang mana di sini berhubungan dengan nilai kecepatan cahaya yang merambat di dalam medium itu. Jadi, persamaan berikutnya menghubungkan antara indeks bias dengan kecepatan. Misalkan di sini N2 banding N1, bahwa semakin rapat suatu suatu medium, maka nanti akan mempengaruhi nilai dari cepat rambat gelombang udara di medium tersebut. Perbandingannya, kan di sini V itu adalah berbanding terbalik. Jadi, ketika di sini N2 banding N1, ininya V1 banding V2, begitu. Oke, berarti kita punya dua rumus ini. Oke, selanjutnya, ada pembiasan pada lensa. Seperti pada cermin, lensa juga ada dua jenis. Ada lensa cekung dan lensa cembung. Oke, untuk lensa cekung sendiri, di sini misal lensa cekung sebelumnya disebut juga lensa negatif. Nah, di sini kita punya benda. Jarak antara benda dengan lensa itu kita namakan dengan SO atau S saja. S saja. Kemudian ada beberapa istilah yang baru di sini. Ada F ini titik fokus lensa, dan M ini jari-jari kelengkungan lensa. Jari-jari sama dengan 2 kali fokus. Nah, tadi di sini kita punya benda. Jarak benda terhadap pusat lensa itu kita namakan S. Kemudian nanti akan menciptakan bayangan. Bayangan di sini kita namakan S aksen. Begitu. Berarti nanti bagaimana, Bu, rumusnya? Kalau teman-teman ingat, kita punya rumus ini waktu SMP. Super S aksen. Nah, begini. Jadi, ketika kita punya nilai fokus suatu lensa, kita tahu menyimpan bendanya itu sekitar jarak 10 cm. Berapa jarak bayangan yang terbentuk? Itu bisa dihitung. Nah, kemudian sama dengan lensa cembung ini lensa positif. Oke, ini benda, berarti dari sini ke sini. Itu jarak benda. Nah, bayangan biasanya digambarkan dengan garis putus-putus ketika tidak diberi keterangan. Rumusnya sama. Bedanya adalah nilai F-nya. Ketika lensanya cekung, maka teman-teman masukkannya di sini. Misalkan fokusnya 10, berarti 1/-10. Kemudian ada satu lagi. Lensa, ini penggunaannya itu dalam kehidupan sehari-hari pada kacamata. Lensa kacamata. Ada istilahnya -1, -2, atau +1, +2. Itu apa? Itu adalah angka dari daya atau kekuatan lensa. Rumusnya 1 per fokus. Di mana nanti di sini fokusnya itu dalam meter satuannya. Nah, ketika satuan fokusnya dalam senti, ini 100 per fokus. Gitu. P di sini adalah kekuatan lensa. Satuannya dioptri. Gitu. Oke, selanjutnya ada alat optik. Salah satu alat optik yang paling hebat itu adalah mata kita. Nah, mata normal itu dapat membaca pada jarak paling dekat atau PP sekitar 25 cm. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang tidak bisa melihat pada jarak dekat,
pada jarak 25 cm, misalkan dia bisa melihatnya minimal jarak 50 cm bendanya. Seperti orang tua, kemudian ya lanjut usia lainnya, itu dinamakan rabun dekat. Sedangkan titik terjauh yang bisa dilihat dengan mata itu pada jarak tak hingga. Jadi ketika ada orang-orang yang pada jarak 5 meter penglihatannya sudah buram, itu artinya dia rabun jauh. Jarak terjauh matanya kurang dari tak hingga. Oke, pertama tadi, oke, kita rabun jauh dulu. Rabun jauh itu adalah keterbatasan mata untuk melihat benda yang jauh. Tadi, PR-nya kurang dari tak hingga. Nah, ini terjadi karena bayangan dalam organ mata kita itu jatuh di depan retina. Sehingga untuk membantunya itu kita gunakan lensa kacamata dengan lensa cekung atau lensa negatif. Berbeda dengan rabun dekat. Itu adalah keterbatasan mata melihat benda yang dekat. Jadi PP-nya lebih besar dari 25. Ini terjadi karena bayangan pada retina itu jatuh di belakang retina. Sehingga perlu dibantu dengan kacamata tipe positif. Nah, pertanyaannya, lensanya yang berapa dioptri? Begitu. Untuk rabun jauh, persamaan yang kita gunakan, di sini, rabun jauh. Itu kacamatanya P sama dengan minus 100 per PR. Misalkan, orangnya itu tidak bisa melihat benda pada jarak 5 meter. Berarti dia minus 0,2. Gitu. Kalau yang rabun dekat, P-nya sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. SN itu titik baca normal. Kalau tidak dituliskan dalam soal itu 25 cm. Kalau dituliskan, itu mengikuti yang ditulis. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada penggalan ayat sebelum soal ini, tapi Ibu Prof. Soalnya, cahaya dapat melalui dua medium, dua macam kemungkinannya itu dipantulkan dan dibiaskan. Seberkas cahaya datang dari air. Berarti ini N1, 4/3. Menuju udara. Berarti ini N2, indeks biasnya 1. Dengan sudut datang. Sudut satunya 80 derajat. Maka sudut pantul atau sudut bias yang dihasilkan. Theta 2-nya berapa? Oke, kita punya persamaan hukum Snellius. Sudut theta 1, sin sudut theta 1, banding sin sudut theta 2, sama dengan N2 banding N1. Oke, sin 80 derajat dibanding sin theta 2 sama dengan N2. 1 per. Yang satunya 4/3. Oke, sin 80 ini bukan sudut istimewa. Tapi kita bisa prediksikan. Sin 80 itu berada di antara sin 60 dengan sin 90. Sin 60 itu setengah akar 3. Sekitar 0,87. Sin 90 itu 1. Berarti kisaran angkanya di antara kedua ini rentangnya. Kita ambil misalkan 0,9 sekian. Dibagi sinus theta 2. Nah, ini 1 banding 4/3. Sama dengan 3/4. Seperti itu. Oke. Oke. Sekarang kita mencari sin theta 2. Ke sini dulu sebentar. Berarti kita kali silang.
Kita peroleh sin theta 2 sama dengan 4/3 dikali 0,9. Oke, 4/3 itu sekitar 1, sekian dikali 0,9. Maka kalau kita aproksimasikan atau kita dekati, nilainya itu sekitar 1. Nah, sin berapa yang hasilnya 1? Atau theta 2 adalah arc sin 1. Itu sekitar 90 derajat. Oke, jawabannya yang D. Maksudnya apa, Bu? Nah, di sini ada yang namanya itu pemantulan sempurna. Jadi ketika cahaya bergerak dari medium yang rapat ke yang renggang, itu memungkinkan terjadinya pemantulan sempurna. Jadi yang harusnya dibiaskan, dia justru dipantulkan. Nah, tadi cahayanya itu masuk dengan sudut sekian, misalkan 80 derajat segini. Nah, ini 80 derajat. Harusnya dia dibiaskan. Jadi tidak merambat seperti ini, tapi misalkan dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Tadi dia merenggang. Berarti kemungkinan mungkin ke sini. Tapi di sini ternyata sudutnya itu 90 derajat. Gini. Berarti bukan dibiaskan, melainkan ke sini. Nah, ini dinamakan pemantulan sempurna. Oke, dan sudut 80 derajat ini dinamakan dengan sudut kritis. Jadi yang dimaksud sudut kritis itu sudut yang mampu menghasilkan pemantulan sempurna. Nah, begitu. Ini tambahannya ya. Tapi secara pengerjaan menggunakan hukum Snellius. Oke, semoga dapat dipahami. Soal berikutnya. Ini masih berhubungan dengan pembiasan, tapi di sini berhubungannya dengan nilai kecepatannya. Oke, kita baca dulu soal yang ada. Dalam sebuah kejadian, bunyi, oke di sini tinjauannya bunyi, bukan cahaya lagi. Itu merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara 340. Kemudian merambat di air, kecepatannya meningkat dari keadaan sebelumnya. Berarti kecepatan, belum diketahui. Dalam keadaan lain, ada seberkas cahaya dari udara. Kita hapus dulu. Dalam keadaan lain, ada seberkas cahaya dari udara dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, berarti ini bunyi. Misalkan bunyi di udara. Sekarang cahaya di udara kecepatannya 3 kali 10 8. Nah, cahaya melewati medium lain. Dengan indeks biasnya, ini berarti indeks bias udaranya 1, indeks bias medium lain, NX misalkan, B dikali N air, di mana B adalah jumlah rakaat qashar sholat maghrib. Oke. Sholat maghrib itu tidak bisa dikosor, teman-teman. Jadi, jumlah rakaat qashar sholat maghrib itu tetap sama dengan jumlah rakaat sholat maghrib. Itu 3. Jadi B-nya itu 3. Nah, indeks bias air ada 4/3. Berarti medium keduanya itu nilainya adalah 4. Pertanyaannya, berapa kecepatan cahaya di medium X itu? Px. Oke, sama. Kita menggunakan hukum Snellius. Tapi kita membandingkannya, perbandingan antar indeks bias dengan kecepatan. Oke, kita di sini sudah menggunakannya N1 NUNX ya. Kita sesuaikan dulu.
Berarti NU banding NX berbanding terbalik. Sama dengan Vx banding Pu. Dan udara 1. Dibagi NX-nya 4. Vx ditanyakan V ketika di udara 3 kali 10 pangkat 8. Ya sudah, berarti Vx-nya tinggal 3 kali 10 pangkat 8 per 4. Atau sekitar 0,75 kali 10 pangkat 8. Atau 7,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oh iya, ini berapa kali semula? Ya sudah, berarti tinggal Vx banding V udara sama dengan kita pakai 3/4 aja banding 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ini hasilnya jadi 1/4. Jadi Vx itu 1/4 dari kecepatan cahaya di udara. Jawabannya 1/4. Begitu. Masih di persamaan yang sama, hukum Snellius. Tapi pengembangan soalnya bisa jadi bertanya V atau tadi bertanya sudut. Seperti itu. Nanti bisa Bu nanya lambda atau panjang gelombang? Bisa. Oke, semoga dapat dipahami. Oh, satu lagi. Ini soal KSM tahun 2018. Soal ini tentang mata. Oke, soalnya ketika membaca Al-Quran, Pak Amir menggunakan kacamata khusus karena dia hanya dapat membaca jelas pada jarak minimal PP 50 cm. Sedangkan jarak baca normal SN-nya 25 cm. Jadi dia kesimpulannya adalah rabun dekat. Rabun dekat ditolongnya dengan kacamata lensa apa? Lensa positif atau cembung. Oke, kita cek. Pak Amir mengalami cacat mata tua, presbiopi. Oke, berdasarkan keterangan dikatakan bahwa Pak Amir itu rabun dekat. Jadi yang ini salah. Dibantu dengan kacamata lensa positif. Benar. Nah, pertanyaannya, fokus lensanya berapa? Oke. Fokus itu sama dengan 1/P. Atau 100/P. P-nya belum ada. Jadi kita hitung dulu. Untuk rabun dekat, P sama dengan 100/SN dan 100/PP. Sudah, kita tinggal masukkan PP-nya 50. 100 bagi 25, 4. Dikurangi 100 dibagi 50. 4 kurang 2. Plus 2 dioptri. Sudah. Jadi fokusnya 100/2. Fokusnya adalah 50 cm. Ini 0,2 meter, 20 cm. Salah. Kemudian untuk membaca normal menggunakan lensa 2 dioptri. Sudah dihitung sebelumnya? Jawabannya yang ini benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke. Demikian soal tentang pembiasan dan mata atau kacamata sebagai alat optiknya. Oke. Alat optik itu sebenarnya ada lup, mikroskop, dan teropong. Tapi pada video ini kita bahas lup, sekilas, dan teropong. Nah, mata kita itu punya 2 kemampuan. Itu mata berakomodasi maksimum atau berakomodasi atau tidak berakomodasi. Nanti mereka ngaruhnya kemana, Bu? Ke nilai perbesarannya. Oh, sebelumnya ada istilah perbesaran lensa atau M.
Nah, untuk lensa yang tadi, perbesaran itu sama dengan S aksen per S. Sedangkan untuk alat optik lain, perbesarannya kita lihat dia matanya akomodasinya maksimum atau minimum atau tidak berakomodasi. M dalam loop itu sama dengan SN dibagi fokus loop ditambah 1 ketika matanya berakomodasi maksimum. Kalau matanya tidak berakomodasi, tinggal satunya hilangkan. Gitu. Nah, sama. Teropong bumi dan teropong bintang juga sama. Hanya ada beda di plus minusnya saja. Nah, singkatnya, mata tanpa berakomodasi itu perbesarannya kita pakai yang ini. FOB dibagi FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, itu kalau kita ambil sederhananya, FOB per FOK plus 1. Seperti itu. Bedanya di plus 1 aja. Oke, dari persamaan ini, kita bisa lihat kecenderungan rumusnya. Berarti untuk menghasilkan benda yang jelas, FOB atau FOK yang harus lebih besar. Oke, kita bisa jawab di soal ini. Singkat saja, di sini ada 3 jenis teropong. Ini maaf kalau tidak jelas. Teropong ke-1, FOB-nya lebih besar dari FOK. Teropong kedua, kebalikan, FOK yang lebih besar. Teropong ketiga, mereka fokusnya sama. Begitu. Nah, untuk teropong yang baik digunakan untuk melihat hilal lebih jelas. Lebih jelas. Artinya perbesarannya kita cari yang lebih atau paling besar. Taruhlah kita akomodasinya minimum. Di FOB dibagi FOK untuk mencari N. M itu sebanding dengan FOB dan berbanding terbalik dengan FOK berdasarkan rumus ini. Artinya apa? Semakin besar nilai fokus objektif, semakin besar perbesarannya. Dan semakin nilai fokus okulernya itu kecil, maka perbesarannya juga makin besar. Berarti kita cari yang FOB-nya lebih besar. FOK, teropong ke 1. Ini sudah jelas salah, salah, salah. Kita cek alasannya apa benar. Karena teropong memiliki jarak fokus objektif yang lebih besar daripada okuler. Sehingga perbesarannya lebih besar dari teropong 2. Oke, alasannya tepat. Jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, sudah selesai tentang optik. Sebenarnya masih banyak konsep-konsep yang bisa teman-teman pelajari. Untuk itu, see you on next video. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.